Selamat pagi, Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GNH pada hari ini, tanggal 21 Juli 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa kami dalam surga, karena Engkau sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah hati kami masing-masing, dan Tuhan berkati kami, biar apa yang kami sampaikan itu benar-benar adalah firman-Mu Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami, dan Tuhan berkati kami semua. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir berserta akan kami semua Bapa. Kami sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah disediakan ayat bagi kita, yaitu ada 2 ayat pada hari ini. Yang pertama diambil dari 2 Tawarikh 5 ayat 13 sampai 14, berkata demikian. Mereka menyaringkan suara dengan napiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Yang kedua, Wahyu 21 ayat 2 dan 23. Kota yang kudus Yerusalem yang baru tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Demikianlah bacaan kita pada hari ini, dan kita sudah disiapkan renungan bagi kita yang diberi judul Kemuliaan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam pentabisan bait suci, kemuliaan Tuhan adalah bagian yang terakhir yang masuk ke dalam bait Allah. Artinya untuk mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar, kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah bait Roh Allah, dan Roh Allah diam di dalam kita. Bait Allah adalah kudus, dan itulah kita sebelum kita mengalami kemuliaan Tuhan, maka yang lebih dulu harus kita persiapkan adalah rumahnya. Jadi kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan kita diciptakan bukan lagi menurut ukuran yang manusia kehendaki. Artinya di dalam Kristus kita telah diciptakan. Kita telah diukur oleh Tuhan sendiri berdasarkan pekerjaannya di dalam hidup kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita terima dan setiap didikan yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah cara Tuhan untuk membangun hidup kita supaya layak di hadapan-Nya. Manusia rohani kita sedang dibentuk oleh Tuhan, karakter, sifat dasar sedang diubahkan oleh Tuhan dan digantikan dengan yang baru menurut ukuran dan standar Tuhan. Hidup kita adalah persembahan yang hidup
dan layak di atas mezbah Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita harus mempersembahkan hati dan hidup kita setiap hari kepada Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Hidup kita adalah persembahan yang hidup dan layak di atas mezbah Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kita harus mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hadirat Tuhan dalam bait Allah digambarkan dalam kemeriahan pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan ini adalah bagian yang sangat penting di dalam bait Allah. Itulah hidup kita. Setiap hari kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan mendengar pujian dan penyembahan kita dari hati kita, karena hal itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pujian dan penyembahan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka pada saat itulah kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah. Jika kita mempersiapkan hidup kita, maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, karena Tuhan ingin membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan dengan penyembahan dan menaikkan pujian-pujian pada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, dan itulah ibadah yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah menyapa kami, Engkau sudah memberkati kami, baik itu melalui kesehatan dan kekuatan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu menyembah dan menaikkan pujian pada-Mu Tuhan, hingga itu menjadi ibadah yang sejati bagi kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, baik mereka ada di rumah maupun di rumah sakit atau dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menilik mereka satu persatu, dan Tuhan sembuhkan dengan sempurna dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, jemaat Galania dan Basi di masing-masing keluarga Tuhan. Di dalam usaha dan pekerjaannya Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan beri keberhasilan, Tuhan beri berkat yang berkelimpahan, Tuhan beri kesehatan dan kekuatan Tuhan. Segala pergumulan Tuhan sudah legakan, dan terima kasih Tuhan, kami selalu mengandalkan kekuatan-Mu saja Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di tengah kiri kanan kami Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka, biar mereka merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah, dari bayi sampai yang duduk di universitas. Tuhan, berkati di dalam pelajarannya, pendidikannya. Tuhan beri kepintaran, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, dan Tuhan beri penghiburan dimanapun mereka berada. Tuhan jauhkan dari kuasa gelapan roh jahat Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus menyertai anak-anak kami, dan Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Salam.